Kalau nggak dilakukan penjodohan biasanya itu kadang bisa sampai siripnya hancur. Kadang pernah ada juga yang mati teman-teman. Lalu setelah itu masukkan penguat gelembung. Jadi ikan cupang kalau kawin itu si jantan akan membuat sarang berupa gelembung. Dan supaya sarangnya atau gelembungnya itu nggak buyar, kita harus memerlukan media. Kalau saya pribadi menggunakan plastik bubble wrap yang saya bolongin tengahnya supaya nggak ada udara nih teman-teman. Soalnya kalau kita pakai plastik biasa dan nggak dibolongin, ada udara, itu bisa mengakibatkan telur akan naik dan nempel di tempat yang nggak ada airnya atau di sela-sela sini. Makanya ini saya bolongin jadi supaya nggak ada udara. Untuk media ini bebas ya, bisa pakai daun atau bisa pakai styrofoam yang dibolongin kotak gitu. Cuman kalau untuk pemula sih sebaiknya pakai styrofoam yang kotak gitu. Kalau nggak pakai plastik terus dibolongin tengahnya gini teman-teman. Karena kalau pakai daun itu kadang kalau kita masih baru itu kita belum tahu ya ikannya tuh udah bertelur atau belum gitu. Jadi kalau kita pakai plastik yang dibolongin gini, ketika ikannya udah bertelur tuh kita bisa lihat teman-teman. Dan langsung aja kita taruh di sini. Langkah berikutnya adalah letakkan wadah pijah ikan cupang di tempat yang sepi, supaya ikan ketika lagi kawin itu dia nggak terganggu teman-teman. Oh iya, masa penjodohan ini dilakukan kalau saya pribadi 6 sampai 24 jam. Tapi saya seringnya sih 24 jam ya. Jadi supaya si jantan itu nyicil untuk buat gelembung dulu. Ketika langsung dituang, betinanya langsung nyamperin gelembung dan kawin teman-teman. Oh ya, ini saya akan melakukan proses penjodohan 24 jam ya. Besok akan saya gabungin. Dan setelah itu langkah berikutnya adalah kita tutup wadahnya. Ini saya bolong-bolongin juga supaya tetap ada udara masuk ya. Setelah 1 kali 24 jam, waktunya menggabungkan ikan cupang betina ke dalam satu wadah. Karena di sini betinanya masih di dalam botol ya. Dan si jantan sudah membuat sedikit gelembung. Setelah digabungkan, biasanya ikan cupang akan kawin besok atau enggak lusa teman-teman. Ini langsung tuang aja. Tutup lagi supaya ikan cupangnya tidak terganggu. Hari kedua setelah digabungkannya ikan cupang betina teman-teman, harusnya sudah bertelur ya. Karena kemarin saya lihat di hari pertama itu belum nelor, dan sekarang sepertinya udah nelor. Karena si jantan melindungi gelembung ini dari betina. Setiap betina mau mendekat pasti langsung dilindungi sama si jantan. Waduh, dikejar-kejar. Kasihan, sekarang mau saya ambil betinanya. Ini bisa dilihat juga ya, betinanya itu sekarang badannya nggak segendut waktu pas ditaruh ya. Terkadang ngambilnya ini agak susah nih, kita harus pelan-pelan supaya nggak ngerusak sarang yang dibuat si jantan. Ikan cupang betinanya sudah diambil. Setelah indukan cupang betina diangkat dari wadah pijah, letakkan ikan cupang betina ke dalam wadah yang tidak terlalu kecil ya. Kasih daun ketapang dan juga garam ikan, supaya luka-luka akibat perkelahian itu cepat pulih. Karena kalau ikan cupang kawin itu pasti ada sedikit perkelahian teman-teman. Itulah kenapa dilakukan media penjodohan, supaya perkelahiannya tidak terlalu parah ya. Air ini kuning menggunakan air daun ketapang. Untuk luka akibat perkelahian dia tuh ada di sirip bawahnya nih teman-teman. Sedikit ya. Biarkan dia pulih selama kurang lebih 2 minggu. Ikan cupang betina ini baru bisa dikawinin lagi. Telur ikan cupangnya ada di bawah sini nih teman-teman. Kenapa saya bilang udah bertelur padahal tidak terlalu kelihatan jelas ya. Bisa dilihat dari postur badan si ikan cupang betinanya.
karena ikan cupang betinanya itu udah nggak segendut waktu kemarin ditaruh. Dan ini gelembungnya yang dibuat si jantan lebat banget ya. Tadi pagi saya lihat telurnya di sini, cuma pengen saya videoin dia masih kawin ya, karena ikan cupang itu kalau kawin lumayan lama juga. Terus sekarang pas saya videoin telurnya nggak kelihatan nih, tapi saya yakin ini ada telurnya. Bisa dilihat dari sikap si jantan melindungi gelembungnya dan juga bentuk badan si betina, teman-teman. Selama saya ngawinin ini nggak dikasih makan ya, dikasih makannya nanti ketika burayaknya udah bisa berenang secara normal ya, kurang lebih umur 3 atau enggak 4 hari, teman-teman. Dan telur ini akan menetas setelah 1 kali 24 jam. Berarti besok ya netasnya, besok malam. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu telur ikan cupang itu seperti apa, saya pernah buat videonya ya. Karena ini kurang jelas ya bentuk telurnya. Untuk kalian yang belum bisa membedakan mana gelembung, mana yang udah bertelur, kalian bisa klik video ini. Linknya di deskripsi ya. Setelah 1 kali 24 jam, telur ikan cupang menetas. Cuma, anakannya masih disembunyikan oleh si pejantan di bawah-bawah gelembung ini. Bisa dikatakan menetas ketika di bentuk telur itu ada hitam-hitam seperti menyerupai mata, teman-teman. Sekarang ini burayaknya udah umur 2 hari nih. Sudah sedikit terlihat. Itu dia. Tapi burayaknya ini belum menyebar ya. Jadi masih sebagian besar di bawah gelembung sini, teman-teman. Yang kelihatan yang di sini nih. Kelihatan beberapa ekor aja. Sisanya ada di bawah gelembung. Ini adalah burayak umur 3 hari ya. Dia sudah ada yang mulai bisa berenang dan sudah mulai menyebar ya. Cuma di bawah-bawah gelembung sini tetap masih ada banyak. Karena ini yang udah istilahnya duluan, dia lebih cepat bisa berenang gitu, teman-teman. Di bawah gelembung ini kalau kita geser pasti masih ada. Biasanya dia akan semuanya keluar itu ketika umur 4 hari sih. 3-4 hari lah. Cuma kalau semuanya biasanya di hari keempat, teman-teman. Indukannya waspada, dia bolak-balik ya. Sekarang kita masuk ke hari keempat. Umur burayak udah 4 hari ya, maksudnya gitu. Kemarin di hari-hari sebelumnya itu burayaknya nggak terlalu kelihatan banyak. Di hari ketiga hanya kelihatan beberapa aja ya. Harusnya sih sekarang burayaknya udah kelihatan banyak dan udah mulai berenang menyebar gitu. Sekarang coba kita lihat ya. Dan itu dia burayaknya, teman-teman. Alhamdulillah banyak banget ya. Tuh. Kemarin itu nggak kelihatan karena memang ada di bawah gelembung sini, teman-teman. Dan sekarang itu indukannya lagi dikerubungin sama anakannya, teman-teman. Dan di sini juga masih banyak lagi tuh. Masih kecil-kecil banget ya, cuma ini udah terlihat sih. Tuh. Ketika burayak ikan cupang sudah muncul semua di permukaan secara menyebar, bisa diberi makan menggunakan Artemia, teman-teman. Ini Artemia kultur ya, buat yang nggak tahu Artemia, saya pernah buat videonya. Kalian bisa langsung klik aja di deskripsi. Dan untuk cara kulturnya juga saya ada videonya, nanti saya taruh di deskripsi.
Dan untuk mendapatkan Artemia ini gampang banget ya. Jadi Artemia ini tuh awalnya berupa telur dan kita kultur sendiri. Ini Artemia Supreme ya, yang kultur. Ukurannya sangat kecil banget, jadi pas banget untuk mulut burayak. Untuk umur 4 hari sampai 2 minggu saya kasihnya sehari 1 kali ya. Setelah burayak udah umur 1 minggu, biasanya saya ambil indukan jantannya teman-teman. Lalu saya pindahkan ke toples yang diisi daun ketapang sama dikasih sedikit garam ikan supaya ikan cupang jantan ini cepat pulih dan kurang lebih 2 minggu lagi bisa dikawinkan dengan betina yang lain. Itu adalah cara saya ternak ikan cupang teman-teman. Oh iya, kalau nggak punya toples bisa pakai soliter atau wadah lain seperti ember dan lain sebagainya. Tapi pastikan wadahnya itu jangan terlalu kecil ya, supaya ikan itu sehat dan kita bisa kawinkan lagi sekitar semingguan bisa sih sebenarnya. Cuma kalau untuk hasil yang maksimal, kalau saya biasanya sih 2 mingguan baru dikawinin lagi sama betina yang lain teman-teman. Atau betina yang sama juga boleh sih. Yang penting betinanya itu udah full telur ya. Dan untuk burayaknya sendiri bisa dituangkan ke wadah pembesaran. Jangan lupa di tempat wadah pembesarannya itu dikasih kutu air terlebih dahulu. Nah, ini wadah pembesarannya sudah saya kasih kutu air ya. Jadi kutu air ini saya diamkan kurang lebih sampai 1 hari supaya dia tuh bisa membelah-belah diri dulu dalam ukuran yang lebih kecil ya, karena ini kan ukurannya masih gede-gede dan ini nggak muat untuk mulut burayak yang umurnya itu masih 1 mingguan teman-teman. Untuk pakan burayaknya tetap setiap hari saya kasih Artemia. Jadi kalau kutu air ini berkembang biak yang anakannya kecil banget baru dimakan sama burayaknya teman-teman. Untuk pakan utamanya tetap Artemia ya. Dan ini airnya saya kasih daun ketapang. Setelah kita diamkan kutu airnya kurang lebih 1 hari, kita langsung bisa tuang burayaknya ke wadah pembesaran teman-teman. Dan untuk cara nuangnya gampang ya, tinggal dituang aja sih. Yang penting pelan-pelan. Pastikan baskom yang dituang tidak ada yang tersisa burayaknya ya. Kalau ada yang tersisa berarti dikasih air lagi sedikit baru kita tuangin teman-teman. Karena sayang dan kasihan kalau ada yang tersisa beberapa ekor di wadahnya teman-teman. Untuk burayak yang tadi saya tuangin itu ganti airnya nanti setelah dia umur 1 bulan ya. Dan untuk pakannya sampai umur 3 minggu saya pakai kutu air, kalau enggak Artemia. Setelah 3 minggu ke atas biasanya saya kasih makan cacing sutra ya, untuk mengejar size supaya cepet gede. Bisa juga sih diselingin pakai jentik nyamuk, karena kalau keseringan pakai cacing sutra bikin badannya gemuk dan pokoknya postur badannya kurang bagus. Jadi sebaiknya sih jangan terlalu banyak menggunakan cacing sutra di umur 2 bulan ke atas ya. Bisa pakai kutu air atau enggak pakai broodwort, atau enggak bisa pakai pelet juga sih kalau nggak ada pakan hidup teman-teman. Cuma lebih baik sih pakai pakan hidup ya. Dan ikan cupang kalau dirawat dengan benar itu bisa dipanen umur 3 atau enggak 4 bulan. Itu kita bisa jual-jualin teman-teman. Jadi itulah cara saya berternak ikan cupang. Ya mungkin setiap breeder atau penghobi memiliki caranya sendiri-sendiri ya. Jadi bebas ya kalian mau ikutin cara yang mana gitu. Kalau saya sih biasanya caranya gitu. Ya saya rasa videonya cukup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Kalau mau tanya sesuatu komen di bawah. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan juga follow akun Instagram saya di @mifsario. Dan sampai jumpa di video berikutnya.